Semuanya ketika punya persoalan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Tidak ada kata putus asa. Demi Allah saya katakan, kalau di Quran ada kalimat putus asa pertama kali, saya orang pertama yang akan mempraktikkan itu. Jadi kalau Anda sedang ada dalam situasi seperti ini, jangan putus asa, mohon kepada Allah, mintakan dengan penuh ketulusan. Karena itu perintah sholat ketika disampaikan pertama kali kepada kita, Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, terima dengan sabar masalah itu, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, hanya menambah beban. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Alhamdulillah, Allah ujikan pada Anda, tidak pada yang lain. Lantas minta solusinya dalam sholat. Was-shalah. Sekarang lihat rahasianya. Saya lambatkan sedikit. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649, hadisnya qudsi. Di Abu Daud, nomor hadis 649. Hadisnya hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya tuntaskan dulu masalah ini, perhatikan kalimatnya, saya percepat. Langsung ke ujung hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba dalam salatnya berkata kemudian iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami menyembahmu, salat hanya kepadamu, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah, kami hanya mohonkan solusinya darimu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung menjawab kalimat itu. Jadi ketika Anda dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalimat itu langsung dijawab oleh Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, dan untuk hambaku kalau benar salatnya sampai detik ini, mas'ala, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan sekarang. Saya mau tanya kepada Anda, saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada ruku, gak ada sujud, berdiri. Tadi Nabi Zakaria minta saat berdiri atau ruku? Berdiri. Anda bayangkan, Nabi Zakaria berdiri minta kepada Allah, dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW belum sholat sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa? Ini poinnya. Jelas di sini? Jadi, bahasan pertama, bagi kita yang ingin berikhtiar mendapatkan keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal kata putus asa di sini. Mohonkan kepada Allah, ikhtiar dengan baik, dan anugerah insyaallah diberikan. Jelas di sini? Boleh saya hapus yang ini? Baik. Saya hapus dulu ya. Alhamdulillah. Ini kedatangan saya pertama kali di Nambia, di Lamongan, dan saya masih konsisten. Alhamdulillah ya. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri ya. Itu melihat aja. Itu fokus aja. Baik. Sekarang Anda nanti lihat fasenya sedang ada di mana maksud saya. Kalau fasenya masih di yang pertama, Anda keluarkan amalannya. Sekarang fase yang kedua. Istri mulai mengandung. Alhamdulillah. Istri mulai mengandung. Quran surah 7 ayat 189. Jadi yang tadi baru berikhtiar, sekarang ikhtiarnya sudah melahirkan hasil. Alhamdulillah. Kalau bisa jangan dihapus semua dulu. Baik. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan wa marrat bihi. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin.
Maka tatkala suami istri itu mulai bergaul, berhubungan seksual, tibalah saatnya istrinya mulai mengandung. Dari kandungan yang ringan bertahap, sampai kemudian kandungannya mulai berat ke fase persalinan. Nah, tolong garis bawahi, di sini topik kita akan dimulai. Ternyata konsep pendidikan anak tidak dimulai saat anak dilahirkan, tapi menurut Al-Quran justru bahkan dimulai sejak anak dalam kandungan. Fase pertama, fase kandungan. Apa yang harus dilakukan kedua orang tua dalam mendidik anak di dalam kandungan ketika mulai berproses, sehingga diharapkan anak itu tumbuh menjadi baik, dekat dengan Allah, dan bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan yang diharapkan. Lihat kalimat Qurannya. Da'awallaha rabbahuma, suami istri itu keduanya. Bukan cuma istrinya, tidak hanya suaminya, tapi suami istri itu da'awallaha rabbahuma, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama. Doa. Apa yang dimintakan? Dalam ayat ini satu kalimat. La in ataitana shaliha. Ya Allah, bila pun mohon ya Allah Engkau berkenan menganugerahkan kepada kami anak yang soleh yang akan dilahirkan ini. Jadi pendidikan pertama dalam Al-Quran, ketika fase dalam kandungan, Quran mengatakan perbanyak oleh orang tuanya doa-doa permohonan kepada Allah agar yang terlahir menjadi anak yang saleh. Doa anak saleh. Apa artinya saleh? Halo? Apa artinya soleh? Hati-hati ya, walaupun antum namanya soleh, perempuannya solehah, kalau tidak semakna dengan ini belum dapat maknanya. Baik, soleh itu bukan baik. Soleh bukan baik. Karena baik itu di Quran ada 5 kata. Ada 5 kata. Kita turunkan hadisnya nanti. 1, ada yang disebut dengan thayyib namanya, thayyib. Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau disebutkan thayyib itu berarti baik fisiknya, secara fisik. Makanya kata Quran, kalau Anda ingin cari makan, cari makanan-makanan yang bisa membuat fisik Anda sehat. Tidak setiap yang diinginkan mesti dimakan. Cari makanan-makanan terbaik yang membuat Anda bisa lebih kuat. Jadi kalau antum misalnya ke Saudi umrah atau haji, ada orang Arab bertanya kaifa haluk, dijawab alhamdulillah thayyib, itu artinya fisiknya sehat. Jelas? Tapi tidak setiap orang yang fisiknya sehat, baik, sikapnya juga bisa baik. Belum tentu. Belum tentu orang yang sehat punya kepribadian yang baik, belum tentu. Ya. Bahkan ada orang namanya thayyib, ya, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang. Ya. Ini masalah. Gak tahu orang Lamongan apa orang mana itu. Ya. Nah, kalau kemudian sikapnya ingin juga menjadi baik, ya punya sifat-sifat yang baik, dimulai dari sifat dulu, maka berubah katanya dari thayyib menjadi khair. Khair. Ini sifatnya. Quran surah ketiga ayat 110. Posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Anda itu umat terbaik. Punya sifat-sifat yang baik. Jadi kalau ada orang jujur, kita lebih jujur dibandingkan dengan dia. Kalau ada orang sabar, kita lebih sabar. Kalau ada orang tawadhu, kita lebih tawadhu. Jadi kalau ada orang-orang muslim sifatnya lebih buruk dibandingkan dengan non-muslim, ada yang salah dengan keislamannya. Ini khair. Kalau sifat ini sudah berubah menjadi sikap, ya,
Sabar itu sifat. Dicela orang lain Anda tidak membalas, itu sikap namanya. Maka berubah dari khair menjadi ma'ruf. Ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Posisi paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini sikap. Ketua MUI sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin punya sikap-sikap yang baik dalam kehidupan. Sikap. Tapi maaf, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa punya sikap yang baik dengan orang di sekitarnya. Antum pernah lihat non-muslim baik? Yang bantu orang, yang bangun jalan, ada kan ya? Maka untuk membedakan antara orang beriman dengan yang belum beriman, sikap kebaikan ini mesti ada perbedaannya. Maka turun sifat yang keempat, nama yang keempat, namanya ihsan. Ihsan. Saya naikkan ke atas. Ihsan. Apa itu ihsan? Ini baru pertemuan pertama ya. Kalau tidak tahu kita cukup katakan wallahu a'lam, itu paling gampang ya. Malaikat ditanya, "Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Sahabat ditanya, wallahu ta'ala a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat. Ditanya, tahu. Enggak ditanya, bengong. Masyaallah. Antum maunya apa sebetulnya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, apa itu ihsan? Baik. Gak usah ngarang ya, gak usah ngarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini tidak ada. Keterangan terbaik tentang ihsan ada di hadis Nabi SAW. Antum kalau punya kitabnya, lihat Sahih Muslim. Sahih Muslim di bab Muqaddimah, hadis nomor ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau punya kitabnya, lihat di jilid yang pertama, bab Muqaddimah ini, hadis nomor ke-8 dari Umar bin Khattab. Kalau tidak punya kitabnya, cari Al-Arba'in, lebih sedikit lagi, hadis nomor kedua. Kalau tidak punya juga, saya bacakan sekarang ya. Lihat kalimatnya. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu Anda menjadikan segala kebaikan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang beriman dengan orang yang belum beriman, mohon maaf. Orang beriman itu menjadikan semua kebaikannya karena Allah. Dia bangun jalan karena Allah. Dia bantu orang karena Allah. Dia suguhi tamu karena Allah. Dia merawat anak karena Allah. Itu ihsan namanya. Kalau cuma berbuat baik saja, jangankan Anda, non-muslim pun bisa. Poinnya di situ. Jadi yang membedakan lillah syahadatnya. Itu nomor satu. Nomor satu. Kalau sedekah itu nol, infak itu nol, bantu orang itu nol, masya Allah. Kalau cuma bikin nol, yang lain banyak. Si putra bisa banyak bangun masjid, masya Allah. Yang lain ada yang bangun rumah ibadah, ada yang bangun tempat panti dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada yang satu, nilainya nol. Ini poinnya. Jadi kita mengerjakan dengan ihsan, semua dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau ada tamu mau datang, Anda bikin minuman. Minuman ini dibuat, Anda buat karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Itu enggak mudah. Kalau cuma bikin minuman karena tamu mau datang, jangankan Anda, orang enggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Kita mesti beda, kita itu ihsan. Ihsan. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berbuat baik karena Allah, itu ihsan. Tayyib. Kalau Anda bisa gabungkan 4 nama ini, masya Allah. Fisiknya sehat, sifatnya baik, punya sikap baik, dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka berubah namanya menjadi sholih. Ini nama yang kelima. Makanya ini sudah fitrah pada diri setiap orang tua, pasti akan meminta anak yang saleh. Itu sudah fitrah. Saya belum pernah dengar sampai dengan hari ini ada seorang ibu yang khusyuk berdoa, ya Allah, anugerahkan hamba ya Allah anak yang thayyib. Itu enggak ada. Pasti saleh. Pasti ini. Silakan Anda cek.
Jadi kalau Anda meminta, ya Allah anugerahkan anak yang saleh, artinya Anda meminta keempat hal ini. Badannya sehat, kemudian sifatnya bagus, sikapnya baik, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau yang seperti itu? Ini yang akan kita turunkan insyaallah.